Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua, Shalom. Hari ini adalah satu hari yang penuh sukacita buat kita semua, terutama buat Bapak dan Ibu Gembala dan seluruh keluarga besar. Karena hari ini kita bisa melihat bagaimana kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan sudah menyertai perjalanan pernikahan Bapak dan Ibu Gembala selama 50 tahun. Waktu yang tidak sebentar, tapi mereka bisa melewatinya semua dengan berkat Tuhan. Karena itu kebaikan Tuhan. Terima kasih sekali lagi buat kehadiran Bapak Ibu Saudara semua di tempat ini. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk kehadiran seluruh keluarga, baik yang datang dari Manado, dari Jakarta, dari Bogor, dari Lampung, dari Australia, dan dari semua kota-kota lain. Terima kasih juga untuk kehadiran para hamba Tuhan yang nanti akan mendoakan kami sekeluarga. Terima kasih untuk kehadirannya. Dan satu hal yang luar biasa pagi hari ini adalah kami anak mantu bisa melayani bersama-sama untuk pertama kalinya. Kami yang di Bandung, saya, Melvi, Pak Ari, David, kami bisa melayani bersama-sama dengan Celia dan Nino yang baru datang dari Manado. Itu satu kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kami. Pagi hari ini ibadah kita pagi hari ini, kami berharap semua saudara yang hadir juga bisa merasakan sukacita karena kebaikan Tuhan dan mendapatkan berkat dari Tuhan. Amin. Bapak dan Ibu Gembala sudah bersiap di pintu masuk dan mereka akan memasuki ruang ibadah didahului oleh para cucu-cucu tercinta. Saya undang semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Jadi kita akan menyambut kehadiran Bapak dan Ibu Gembala bersama dengan para cucu tercinta. Prosesi masuk ini didahului oleh cucu tertua dari Bapak dan Ibu Gembala, yaitu Valeri Olivia Santoso dan Vincent Sirian Santoso. Putra putri dari Bapak Arianto Santoso dan Ibu Evelyn Eunika. Lalu disusul oleh Sydney Ezekiel Panami dan Audrey Abigail Panami. Putra putri dari Bapak Nino Maulana dan Ibu Celia Ronka. Dan berikutnya Darren Setiaji dan Lauren Chloe Setiaji, putra dan putri dari Bapak David Chandra Mulyana dan Ibu Melvina Runkat. Dan mari kita sambut Bapak dan Ibu Gembala dengan tepuk tangan yang meriah. Bapak dan Ibu Gembala akan memasuki ruangan dengan penuh sukacita. Every moment
Ya, selamat datang kepada Bapak Ibu Gembala yang berbahagia pagi hari ini. Dan kita akan memulai ibadah pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Pertolongan kita dalam ibadah, mengucapkan syukur yang kudus ini datang dari Allah pencipta langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan di hari yang penuh sukacita ini Tuhan. Tuhan sudah mengumpulkan kami semua di tempat ini untuk kami boleh menyaksikan bagaimana besar kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami, terutama dalam kehidupan Bapak dan Ibu Gembala. Tuhan sudah memelihara perjalanan pernikahan mereka Tuhan selama 50 tahun lamanya. Luar biasa Tuhan pekerjaan tangan Tuhan, luar biasa campur tangan Tuhan dalam hidup mereka dan seluruh keluarga. Oleh karena itu pagi hari ini Tuhan, kami mau beribadah bersama-sama, kami mau merayakan Tuhan, kami mau bersukacita karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami semua. Terima kasih banyak Bapak, kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap untuk menyembah Tuhan, kami siap untuk menerima berkat Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, di hari yang berbahagia ini mari kita mau masuk ke hadiratnya Tuhan. Kita mau naikkan syukur, kita yang terbaik untuk Tuhan kita karena Dia adalah Tuhan yang baik, amin saudara. Mari. Mari kita mau datang ke hadiratnya Tuhan. Mari kita mau bawa pujian yang terbaik buat Tuhan Allah kita, amin. Katakan datanglah, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran
Kasih setia Tuhan itu sungguh besar buat kita, amin. Amin. Itu yang dirasakan oleh kedua mempelai dan kami keluarga besar. Tuhan sudah menjagai kami sampai hari ini. Mari kita mau naikkan syukur kita yang terbaik, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan Allah kita, amin. Come on. Ku naikkan syukurku. Hey. Teladan yang bisa saya dapatkan dari kehidupan perkawinan Papi Mami adalah kesetiaan ya. Kesetiaan sampai bisa menikmati usia perkawinan yang ke-50 tahun ini. Saya percaya selain karena memang rencana Tuhan untuk hidup mereka, Papi Mami bisa merayakan ulang tahun perkawinan yang ke-50 ini juga karena buah dari kesetiaan akan hal-hal lain. Yang pertama, kesetiaan sama Tuhan Yesus. Itu udah gak perlu diragukan lagi ya. Yang kedua, kesetiaan akan gereja lokal. Apapun keadaannya,
Papi Mami selalu setia melayani di tempat ini. Karena Papi Mami tahu panggilannya memang ada di tempat ini. Dan akan setia terus. Dan yang ketiga, kalau Bapak Ibu Saudara lihat ya, tadi waktu jalan masuk nih dari depan sampai dari pintu masuk sampai ke tempat kursi depan ini, nggak kalah gagah ya sama keenam cucu di depannya, betul? Betul ya, tetap gaya gitu ya, kayak baru kawin gitu. Itu karena apa saudara? Karena kesetiaan sama olahraga. Kalau ada yang belum tahu nih ya, hampir setiap pagi Papi Mami tuh jalan kaki di lapangan Saparua belakang ya, Be. Makanya masih kuat dan gagah. Saya sama David aja kalah, saudara. Oke, saya mau panggilkan Valerie dan Lauren, juga Papi Mami untuk naik ke atas. Sekarang cucu-cucu mau apa nih untuk grandpa-grandmanya? Halo Bapak Ibu Saudara, terima kasih sekali sudah datang ke tempat ini, bersyukur sekali kami masih diberi kesempatan buat merayakan ulang tahun pernikahannya grandpa-grandma. Banyak banget yang bisa kita pelajarin dari contoh grandpa-grandma ini sebagai opa-oma. Buat kita grandpa-grandma tuh sangat orang yang sangat paling care lah. Jadi kayak grandpa-grandpa tuh selalu jadi orang pertama yang nanyain keadaan kita gitu. Kalau misalnya aku kemarin mau wisuda, grandpa selalu telepon sebelumnya pasti. Kalau aku ada acara apa pasti grandpa selalu telepon untuk memberikan semangat gitu. Nah, sekarang kita bersyukur sekali Papa Mama tadi udah melayani Papa Mama kita semua. Sekarang aku mau kenalin diri dulu. Aku Valerie Olivia, aku cucu pertama dari grandpa-grandma. Di bagian bass ada adik aku namanya Vincent Cyrilian atau Cyril. Selanjutnya ada Sydney di bagian drum, bagian ini Sydney yang datang dari Australia. Itu sebelah sana ada Audrey, dadah. Itu bagi Audrey dari Australia. Selanjutnya ada Darren di bagian gitar dan Lauren di nyanyi. Kami akan memberikan sebuah persembahan lagu, semoga bisa memberkati Bapak Ibu Saudara. Kami juga mengundang kalau Bapak Ibu Saudara tahu lagunya kita boleh nyanyi sama-sama. You have led me through the fire.
Ya, pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk bersaksi. Rasanya kalau bersaksi itu dulu Om Petrus suka bilang 1 hari 1 malam tidak selesai. Ya, kalau yang pernah dengar apa yang diucapkan oleh Bapak Petrus almarhum, memang terlalu banyak, saudara. Pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi di dalam hidup kami, terutama saya bisa menyaksikan kasih Tuhan yang luar biasa. Kalau boleh saya cerita, sebetulnya waktu saya lulus SMA, saya mau masuk sekolah pendeta. Gaya ya. Tapi pada waktu itu orang tua saya bilang, zaman sekarang mah pendeta mah perempuan tidak pantas jadi pendeta. Dan saya menurut, saudara-saudara. Tapi ternyata sekarang keinginan saya itu tercapai dengan pertolongan suami, saya panggil Hans ya. Nama sayang-sayang itu Hans. Orang lain gak boleh panggil nama dia Hans, cuma saya. Dan pertolongan dan bimbingan Hans, kita sama-sama bertemu di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran pada tahun 1965. Pada waktu itu saya berasal dari Garut dan Hans berasal dari Manado. Jadi asam dan garam bertemu di Kuali. Ya seperti itulah. Ternyata saudara-saudara kami berdua bisa belajar bersama-sama, saling mendukung, saling mendoakan. Dengan beberapa kelompok teman-teman ada 7 orang, tetapi 2 orang sudah meninggalkan dunia ini, jadi tinggal kami 5 orang. Kami boleh menyelesaikan pelajaran kami tepat pada waktunya, yaitu tahun 1973 yang kemudian kami menikah. 2 hal yang paling menonjol yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami adalah yang pertama mungkin Bapak Ibu Saudara sudah tahu, yaitu ketika peristiwa perdarahan dari Melvi ya. Itu adalah tahun 2004. 2003 sebetulnya tugas saya adalah berkhotbah pada perayaan Natal. Dan pada waktu itu Melvi dan teman-temannya biasa anak-anak muda dari P3GR main di kafe, minum-minum dan sebagainya. Tiba-tiba malam-malam saya ditelepon, dikasih tahu oleh salah satu dari mereka, Tante Melvi muntah-muntah dan sakit kepala. Bawa ke rumah sakit atau bawa ke rumah? Saya bilang bawa ke rumah saja. Dan ya malam itu saya menemani dia sehingga mungkin saudara-saudara tidak tahu bahwa pada waktu itu saya khotbahnya agak terganggu oleh peristiwa yang terjadi pada Melvi. Dan keesokan harinya hari Senin diperiksa, ternyata ada perdarahan otak yang hebat luar biasa. Tetapi saya sekali lagi mengucap syukur saya berada di tengah-tengah keluarga besar Gereja Rehoboth yang selalu mendoakan kami. Sehingga mungkin singkatnya saudara tahu bahwa seharusnya Melvi itu dioperasi di Jepang. Bayangkan saudara naik pesawat, apalagi orang yang pernah ke Jepang tahu bahwa pramugari di pesawat itu tidak mau bahasa Inggris, bahasa Jepang. Bayangkan saudara, saya pergi ke luar negeri bersama dengan Hans dan harus mengobati anak saya di mana tidak ada komunikasi bahasa. Tetapi luar biasanya saya percaya pada waktu itu saudara-saudara begitu mendoakan kami sehingga bukan kami yang harus ke Jepang, tapi Tuhan yang mengirim Profesor Suzuki datang ke Jakarta dan dia yang mengoperasi. Luar biasa saudara. Itu kesaksian saya yang pertama. Kesaksian yang kedua yang sebagian besar saudara tahu pada waktu Hans mengalami serangan COVID ya, itu baru 2 tahun yang lalu dan ternyata sangat parah. Saudara pernah lihat filmnya, tinggal sepertiga paru-paru kirinya yang berfungsi dan luar biasa. Dan pertolongan Tuhan, kami mengatakan itu adalah kesempatan yang kedua sehingga dia
sehat kembali dan kembali boleh melayani Tuhan. Jadi saudara-saudara, kesaksian saya pada hari ini betapa luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami ajak semua saudara tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus karena Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Sekian kesaksian saya, terima kasih. Iya, saudara-saudara, bagian saya sekarang. Mes, kok saudara kalau kekasih saya panggil saya Hans, saya panggil kekasih saya Mes. Itu cuma nama kita berdua itu ya. Saudara, kesaksiannya udah diborong semua tadi. Apa yang saya bisa sampaikan pagi hari ini? Kasih Tuhan begitu besar, kasih karunia Tuhan begitu amat besar kehidupan saya. Kami dalam satu keluarga hamba Tuhan di Manado. Kalau anaknya yang pertama, saya punya 5 adik. Kami semua 6. Kalau anak yang pertama mau sekolah ke Jawa untuk kedokteran, dulu waktu kami di Manado itu pabrik sana itu untuk merintis GPDI, ya GPDI di Manado. Wah, semua itu serba nggak boleh. Obat nyamuk, pokoknya ada nama obat ya. Obat nyamuk, obat gigi, tapal gigi, terus radio. Itu semua kalau ada di rumah, semua bilang itu duniawi. Jadi nggak boleh. Hamba-hamba Tuhannya kalau bertugas, saudara, pakai bajunya putih, celana putih, dasinya hitam. Nggak boleh yang lain. Begitu saudara. Dan waktu sekolah ke Bandung, ketemu seorang gadis mulai dekat. Kita ada 7 orang tadi sudah diceritakan. Tapi yang satu ini kok rada beda gitu ya. Saya tanya saudara, ini, Miss, nanti kalau sudah lulus mau jadi dokter, kenapa kok jadi dokter? Tujuan apa mau jadi dokter? Saudara sudah dapat jawaban yang tidak diduga-duga. Saudara tahu jawabannya apa? Siapa yang tahu, angkat tangan saudara? Pertanyaannya gampang. Kenapa kok mau jadi dokter? Nah, saudara, ada yang tahu saudara, angkat tangan? Kalau Pak Samuel langsung ambil hadiah kalau dapat. Kalau sudah tahu hadiahnya dari Tuhan. Tahu saudara apa? Tahu saudara, jawabannya apa saudara? Mau jadi dokter supaya kalau anak-anak sakit malam-malam nggak bingung. Saudara, jawabannya itu saudara. Supaya nggak bingung kalau anak-anak sakit malam hari. Bisa ditangani. Saya juga aneh saudara. Saya juga heran sekali dapat jawaban itu. Betapa sederhananya yang namanya Gyokboe itu. Ya. Nah, saudara, dan kami berhubungan terus sampai lulus, dan saya lihat bagaimana kesederhanaan dan kerendahan hatinya itu ternyata tetap. Ternyata saya tahu bahwa dia dari keluarga yang, kalau kami dari keluarga hamba Tuhan,
yang semuanya ada oleh sebab berkat Tuhan. Beliau dari keluarga yang tidak demikian. Keluarga BAT ya. Saudara, tapi saudara dalam hidupnya tetap demikian. Tetap rendah hati. Tetap sederhana. Sampai pada saat melayani pun hal itu tetap dipertahankan. Saya mengucap syukur pada Tuhan. Mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan. Waktu kami baru adakan PDKT, saya mengadakan PDKT, saya tanya, gerejanya di mana? Pelayanannya apa? Yang dia jawab, saya jadi guru sekolah minggu. Nah, waktu dia bilang guru sekolah minggu, lebih mantap gitu saudara. So paling sedikit, bukan hanya kalau sakit, tahu mesti ngobatin apa pada malam hari, tapi bisa mengajar anak-anak untuk mengenal Tuhan. Karena guru sekolah minggu. Kesederhanaannya itu kelihatan saudara. Pada saat itu saudara, waktu kami masih tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Kalau hari Minggu setelah kebaktian, saya suka lihat dia saudara dengan teman-teman guru sekolah minggu pergi ke arah selatan. Saya tanya, buat apa ke sana? Terus dia cerita saudara, sana ngajar sekolah minggu. Saya bilang, anak-anaknya apa banyak itu? Oh banyak. Ternyata saudara, anak-anaknya dari buruh pabrik. Saya pikir guru sekolah minggu kebanyakan maunya mengajar di anak-anak bos. Ini saudara pergi ke sana untuk mengajar anak-anak buruh pabrik di Cigereleng. Bukan hanya itu, mereka datang untuk membagikan sesuatu. Dan itu saya lihat terus dalam pelayanannya. Setelah kami melayani di sini, setelah tahun 73, kami diberkati oleh Om Petrus Kiantono almarhum. Dan setelah itu saudara kami melayani terus. Dan puji Tuhan, kami dipercayakan oleh Om Petrus untuk melayani Tuhan, membawa firman Tuhan. Dan dilakukan itu dengan sebaik-baiknya. Lebih dari itu, kami berdua mempunyai 3 orang anak perempuan yang cantik-cantik semua. Juga mendapat mantu, 3 orang mantu yang handsome semuanya, 6 orang cucu, dan yang paling menggembirakan adalah kami semua sampai ke cucu-cucu, anak mantu cucu melayani Tuhan. Itu satu hal yang paling indah yang perlu saya atau kami berdua atau kami sekeluarga mengucap syukur pada Tuhan. Ya. Dan kami bisa mengalami banyak hal. Kalau ada hal-hal yang sepertinya tidak terbuka jalan, kami berdoa. Kami berdua dari waktu setelah selesai kuliah, setelah praktek, kami berdua suka berdoa sama-sama ya kalau mau tidur bareng saudara. Sampai sekarang kami menyerahkan semua anak-anak, anak mantu cucu ke dalam tangan Tuhan. Dan kami boleh melihat bahwa Tuhan selalu buka jalan. Tuhan selalu buka jalan. Seperti apa yang mau menutup jalan. Tapi setelah didoakan, Tuhan
buka jalan itu semua. Oleh sebab itu, saya anjurkan kepada seluruh jemaat yang merupakan keluarga besar yang mengasihi kami. Bukan hanya kami berdua, tapi kami berdua, anak-anak, anak mantu, cucu semua, selalu mendoakan kami. Dan kami bisa melihat bagaimana sampai sekarang tangan Tuhan selalu menyertai kami. Ya, sebab itu setialah dalam Tuhan, maka Tuhan memberkati saudara semua. Saudara, seperti saya katakan tadi, bahwa selalu Tuhan membuka jalan. Kalau ada yang seperti menghalangi, kami doakan Tuhan buka jalan. Dan oleh sebab itu pada kesempatan yang indah ini, saya akan mengundang adik-adik saya untuk maju ke depan. Kita akan menyanyi bersama-sama. Ya, silakan. Ya, demikianlah kami berenam, saya, terus Rebecca Rungkat atau Noni Rungkat, yang pada 2 bulan lalu merayakan 75 tahun. Terus di sebelah saya yang kasep itu Pendeta Yakobus, di sebelah saya Pak Samuel, di sebelahnya Pak Samuel Meske Rungkat, di sebelahnya Meske Rungkat, Saudara Yosef Rungkat. Ya, kami akan menyanyikan satu kur yang menceritakan Tuhan senantiasa membuka jalan. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With arm and strength for this the day. Make a way, He will make a way. By a roadway in the wilderness, He lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain, and He will do something new today. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntun dan memeluk dirimu dengan kasih dan kuasa-Nya.
yang buka jalan. Mari kita nyanyi bersama-sama lagi. Buka jalan. Yang buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku yang menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya dia buka jalan, dia buka jalan dengan kasih dan kuasanya dia buka jalan, dia buka jalan. Tes. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Hari ini kita sangat berbahagia karena Gembala Sidang yang kita cintai telah melewati masa-masa yang cukup panjang dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dan kita tahu bahwa 50 tahun itu bukan waktu yang pendek. Walaupun 50 tahun itu juga bukan berarti bahwa tanpa penderitaan, tanpa kesulitan, bahkan tanpa kesusahan. Namun di atas semuanya itu kita perlu sadari ada sebuah pelajaran dan teladan yang diberikan oleh beliau kepada kita semua. Bagaimana hidup iman dan setia itu menjadi satu hal yang penting dalam kehidupan kita. Nah karena itu saudara-saudara yang kekasih, kami percaya bahwa hari ini adalah hari yang berbahagia bagi mereka, itu pun menjadi hari yang berbahagia bagi kita semua. Dan karena itu mari kita teladani apa yang baik bagi kehidupan iman kita ke depan. Saudara-saudari, kami dari Majelis Pengurus Pusat Sinode Gereja Rehoboth akan berdoa khusus untuk kedua mempelai yang berbahagia. Kita percaya bahwa segala sesuatu tidak mungkin terjadi tanpa kehendak Tuhan. Tetapi semua ini terjadi karena kehendak Tuhan. Dan satu pelajaran yang penting bagi kita, di balik semua ini ada kasih karunia dan kebenaran Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kita. Saudara-saudara, saya mengundang para hamba Tuhan di dalam kalangan Sinode Gereja Rehoboth untuk hadir ke depan. Saya tempat dan saya persilahkan. Lalu saya juga mengundang Bapak Ibu semua untuk berdiri sambil menumpangkan tangan mengarahkan kepada kedua mempelai yang berbahagia. Kita akan berdoa bersama-sama bagaimana Tuhan sudah memberkati mereka sampai dengan hari ini. Bahkan sampai akhirnya Tuhan tetap memberkati. Silakan hamba Tuhan. Hamba Tuhan silakan berdiri di belakang menghadap ke jemaat sambil mengangkat tangan kepada hamba Tuhan. Saudara-saudari, kita tahu bahwa kehidupan orang percaya itu selalu hidup dalam berkat Tuhan. Walaupun ada kesulitan, kesukaran, tetapi kita tahu bahwa berkat Tuhan itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Karena itu tidak terlepas pada pagi hari ini kita akan sama-sama memberkati hamba Tuhan yang kita kasihi, yang kita cintai, supaya sepanjang hidupnya tetap ada dalam pengasihan Tuhan. Ya, silakan maju sedikit. Baik, Bapak Ibu, kita akan menumpangkan tangan kita kepada kedua mempelai dan keluarga. Dan kepada jemaat Tuhan kami mengundang untuk mengangkat tangan menunjukkannya kepada kedua mempelai dan keluarga. Kita akan masuk dalam doa.
Kita akan sama-sama menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan ke hadirat Tuhan Yesus yang telah memberikan kehidupan yang sempurna kepada setiap umatnya. Secara khusus bagi kehidupan kedua hamba Tuhan yang kami cintai, yang kami kasihi. Sebagai sahabat dalam pelayanan kami di Sinode Gereja Rehoboth. Kami percaya Tuhan bahwa Bapak Pendeta Yohanes Runkat dan Ibu Pendeta Christine Runkat telah dipilih Tuhan dan telah ditetapkan Tuhan. Dan sampai pada akhirnya juga akan tetap beroleh berkat-berkat Tuhan. Kami percaya bahwa semua ini datangnya daripada Tuhan. Kami bersyukur bahwa waktu yang sudah Tuhan berikan merupakan anugerah terbesar yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan hamba-Nya di tempat ini. Kami pun turut bersuka cita dan beroleh hikmat dan teladan atas kehidupannya. Karena itu biarlah kami semakin jalan di dalam jalan Tuhan karena ada sebuah teladan baik yang diberikan oleh hamba Tuhan. Kami segenap hamba Tuhan dan jemaat mengangkat tangan, sehati berdoa memberkati hamba-Nya. Dan kiranya berkat Tuhan terus memenuhi sepanjang hidupnya. Tanpa ada satu jeda waktu. Semua waktu adalah miliknya Tuhan. Dan kalau sampai dengan hari ini Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati orang yang kami kasihi. Maka Tuhan yang akan terus memberkatinya sampai akhirnya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan telah memberikan kehidupan kepada hamba Tuhan. Tuhan telah memberikan kesehatan kepada hamba Tuhan. Tuhan juga telah memberikan kekuatan bahkan dalam pekerjaan pelayanannya selalu penuh dengan keberhasilan. Bahkan keturunan, anak, mantu, cucu, keluarga besar semua benar-benar terpelihara dengan sangat sempurna. Dan itu sebabnya Tuhan biarlah berkat yang sama juga akan Tuhan alirkan dalam kehidupan mereka di sepanjang perjalanan-perjalanan kehidupan dan pelayanannya. Tuhan kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati di semua waktu di dalam setiap kehidupan hamba Tuhan. Dan biarlah ini selalu menjadi berkat dan teladan sampai akhir hidupnya. Kami percaya dan oleh karenanya kiranya kekuatan Tuhan, kesehatan dan umur panjang iman dilimpahkan kepada hamba-Mu ini. Kepada Bapak Yohanes dan kepada Ibu Christine, juga kepada semua anaknya, semua mantunya, dan semua cucunya, semua menjadi keturunan-keturunan yang perkasa di bumi ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa inilah satu kerinduan kami. Kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, kehidupan yang penuh dengan kasih karunia Tuhan dan kebenaran Tuhan, Tuhan nyatakan atas setiap kami dalam komunitas di Gereja Rehoboth. Kami percaya inilah doa kami dan permohonan kami. Kiranya anugerah dari surga, kerajaan Allah hadir di tengah-tengah kami, mengalir ke atas hamba-Mu dan kepada kami semua di sepanjang kehidupan ini. Akhirnya Tuhan kami mengucap syukur. Kami boleh menaikkan doa dan permohonan ini. Kami percaya bahwa berkat-berkat menjadi berkat yang hidup di dalam setiap kehidupan kami. Karena Engkau adalah Sang Pencipta kami. Engkau adalah Sang Pemelihara kami. Engkau adalah pelindung kami. Dan Engkau adalah Juru Selamat kami di setiap hidup ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Yang percaya kita katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilahkan kembali turun. Saudara, kita akan menyaksikan memori perjalanan pernikahan dari Bapak dan Ibu Gembala yang kita kasihi. Lewat foto kenangan dari tahun ke tahun, dari 25 November 1973. Ini adalah kedua mempelai didampingi bestman yaitu Dr. Hardianto Darmawan dan Dr. Oki Hutama, juga Papi Ibrahim Runkat. Perjalanan menuju kamar pengantin didampingi oleh Papi Jayabrata Sajogo dan Mami Puspita. Menyerahkan hand bouquet kepada kekasih yang tercinta
dan first kiss di kamar pengantin. Kedua mempelai berjalan keluar dari rumah di Jalan Dago 11 diantar oleh papi, mami menuju ke mobil pengantin yang akan membawa kedua mempelai ke gedung gereja Rehoboth. Inilah prosesi masuk kedua mempelai di gereja Rehoboth, didahului oleh Bapak Pendeta Petrus Kiantono. Prosesi pemakaian cincin, membuka slayer, dan juga doa peneguhan pernikahan dalam ibadah pemberkatan. Ucapan selamat juga disampaikan dari Bapak Pendeta Petrus Kiantono sebagai Gembala Sidang saat itu. Bersama dengan paduan suara Sion, juga Bapak Pendeta Yakobus Runkat dan Bapak Samuel Runkat. Saudara, kita bisa melihat momen-momen saat pemberkatan pernikahan, dan kita bisa melihat kedua mempelai masih sama mudanya, sama dengan hari ini. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kedua mempelai. Ini foto kedua mempelai melangsungkan prosesi pemotongan kue, dan foto kedua mempelai di GBIS Manado, dan juga di tempat resepsi pernikahan di Manado. Dan inilah kedua mempelai di kamar pengantin. Berbagai momen dilewati bersama saudara-saudara dan sampai pada Silver Wedding Anniversary. Bersama dengan keempat anak terkasih, yaitu Evelyn Yunike, Marcel Devina, dan Melvina Rahel. Inilah momen wisuda Master of Theology di Jakarta. Momen saat wisata ke Jerman. Juga saat kedua pasangan terkasih ini menaiki kapal pesiar cruise di Alaska. Juga berwisata di Kanada. Momen demi momen sekali lagi dilewati bersama dari hari ke hari, tahun ke tahun. Tuhan memberkati keluarga tercinta. Dan ini adalah foto dengan keluarga lengkap beserta anak dan cucu mengenakan pakaian adat Sunda. Berwisata ke Danau Kelimutu, di mana harus menaiki 500 anak tangga. Dan ini di Pulau Padar harus menaiki 850 anak tangga. Ternyata semakin senior semakin kuat, saudara. Inilah foto pria-pria sejati dalam keluarga Runkat. Berikut adalah foto para wanita bijak keluarga Runkat. Seluruh jemaat menjadi saksi perjalanan penyertaan Tuhan atas Bapak dan Ibu Gembala. Juga seluruh keluarga besar kita mendoakan selalu supaya Tuhan terus memakai Bapak Ibu Gembala, diberkati dan terus berbahagia, semakin dipakai Tuhan. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang hidup, Tuhan kita yang besar. Shalom saudara sekalian. Selamat pagi, selamat bersuka cita di dalam Tuhan. Hari ini adalah hari yang spesial bagi kita semua. Dan sebelum saya melanjutkan ini, mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami tengah berada di tengah-tengah suasana yang membuktikan kasih Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan menepati janji-Mu Tuhan.
Dan pada pagi hari ini kami boleh nikmati betapa dahsyatnya Tuhan Yesus yang kami sembah. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini biasa bagi orang lain, masyarakat lain. Tapi bagi kedua mempelai, hari ini adalah hari yang khusus Tuhan. Karena Tuhan sudah menolong perjalanan sedemikian lamanya 5 dekade. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kami mendengar firman Tuhan yang akan memberi kekuatan bukan hanya kepada kedua mempelai dan keluarga, tapi bagi kami segenap sidang jemaat Tuhan. Berkati hamba-Mu dengan segala keberadaannya untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, dan kami serahkan saat pemberitaan firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang dikasihi Tuhan mengatakan amin. Saudara sekalian, siang hari ini adalah pertama dalam sejarah gereja Rehoboth yang sudah berjalan 76 tahun. Yaitu pada hari ini ada bukan pemberkatan, tapi segenap jemaat sebentar akan berdoa memberkati gembala sidang dan ibu gembala sidang yang kami kasihi. Ini pertama kali dalam 76 tahun sejarah gereja Rehoboth. Dan pada celebration ini saudara, tema firman Tuhan, saya berdoa Tuhan, saya mesti ngomong apa? Saya akan memberikan firman Tuhan kepada gembala sidang yang adalah abang saya sendiri. Dan kepada sidang jemaat, mesti gimana? Abang saya ngingatin, kamu kan baru ulang tahun juga, perkawinan ke-46, jadi bilang buat diri kamu juga loh. Ya Tuhan, terima kasih. Jadi saya akan menceritakan bagaimana kuasa Tuhan yang ajaib, dan tema firman Tuhan ini adalah Taman Eden dalam keluarga. Taman Eden dalam keluarga. Saudara, Taman Eden ini apa sih itu? Taman Eden artinya the presence of God. Di mana Adam dan Hawa bisa ketemu muka dengan muka, countenance to countenance, face to face, muka dengan Tuhan. Dan setiap hari adalah keajaiban yang mereka rasakan. Mereka senang, penuh dengan ucapan syukur, dan inilah yang terjadi dalam kehidupan kedua mempelai. Hari ini adalah 50 tahun. Ulang tahun pernikahan. Tentu pernikahan ke-50 tahun ini bukanlah akhir dari perjalanan cinta Pak Yohanes dan Ibu Christina. Karena sudah begitu banyak kuasa Tuhan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Tetapi justru ini adalah awal dari the next period. Dari periode selanjutnya. Dari episode selanjutnya. Dan apa yang mereka alami, kedua mempelai ini alami, tertuang pada satu plakat. Saudara tolong perhatikan, plakat ini berisi inilah pengalaman mereka berdua. Ya. Yang pertama, ini dalam bahasa Inggris terjemahannya adalah yang pertama 50 tahun menikah. Yang kedua 600 bulan berpelukan. Bayangin saudara ya, 600 bulan berpelukan. Kemudian yang ketiga 2608 minggu tertawa sukacita menikmati segala berkat Tuhan. Yang keempat 18.262 hari bersabar. Jadi banyak sekali pengalaman saudara. Kemudian yang kelima 438.280 jam berpacaran. Tentu ini bukan ya berpacaran tanda kutip saudara. Berpacarannya sudah disetujui, sudah direstui orang tua. Jadi bukan hanya suasana pernikahan saja, tidak, tapi suasana pacaran. Sebab kalau
Suasana pernikahan terus menerus dan serius banget. Rasanya 4L, lu lagi gue lihat. Nah, tapi kalau bikin suasana pacaran saudara, ya itulah. Mereka berdua tetap awet muda dan begitu pula dengan kita semuanya. Sebab firman Tuhan bukan hanya untuk kedua mempelai, tapi untuk kita semua sidang jemaat. Yang keenam, grow old with me. Bertumbuh bersama, bertambah usia, bersama, hidup serumah. Dan yang ketujuh, the best is yet to be. Nah, saudara perhatikan ya, ada kuis, perhatikan sekali. Ini ada hadiah. Kalau tadi Pak Yohanes bilang ada hadiah, itu bari ketawa. Tapi ini serius, ada hadiah. Sepeda. Serius saudara. Tapi sepeda di squeeze jadi miniatur. Begitu ya saudara. Nah perhatikan. Saya akan memberi aba-aba 1, 2, 3 dan saudara harus jawab. Caranya berdiri, unjuk tangan dan langsung dengan suara yang keras nomor berapa. Begini saudara, perhatikan ini. Kalau ditanya apakah Pak Yohanes Ibu Kristina sudah puas, tanda kutip, tentu tidak. Sebab ingin sekali hidup bersama, serumah, lebih panjang lagi. Nah pertanyaan saya, perhatikan baik-baik saudara. Dari ke-7 poin ini, yang mana yang paling mendekati isi hati mereka berdua, bahwa pernikahan ini, hidup bersama ini perlu dilanjutkan. Dengar apa-apa ya. Jadi setelah hitungan ketiga, langsung berdiri, langsung angkat tangan, langsung bilang nomor berapa. 1, 2, 3. Sudah ada hakimnya, ada jurinya. Ya, silakan diberikan. Yang pertama, ya yang tadi. Kalau udah duduk lagi, hadiahnya ada 5. Kenapa pilih 5? 5 itu lambang, itu angka grace, angka kasih karunia Allah. Jadi pada pagi hari ini, kita semua akan menikmati betapa kasih karunia Allah itu besar sekali. Jadi jawaban yang tepat adalah yang ke-7. The best is yet to be. Sebentar lagi akan menikmati. Jadi saudara semua sekarang ini pada pernikahan tahun keberapa? Mangga silahkan aja. Tetapi kita tidak berpuas diri dengan keadaan kita sekarang. Kita ingin bertambah dan bertambah. Apa bekal firman Tuhan untuk kita semuanya? Untuk saudara dan saya. Kolose 3 ayat 14 dan 15. Di sana dikatakan demikian. Dan di atas semuanya itu, di atas semuanya yang saudara rencanakan, di atas semuanya yang apa saudara alami sekarang ini dan saudara ingin lebih lanjut lagi menikmatinya. Ayat ini berkata apa? Kenakanlah kasih. Kenakanlah kasih, bukan gengsi saudara. Saya sebagai istri, kamu suami, mau apa? Istri gak mungkin berkata, ini dadaku, mana dadamu? Ya kalah suami atuh. Ukurannya beda kan? Beda sekali ukurannya. Bukan itu. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus. Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Bukan terjadi percekcokan. Pernikahan itu bukan apa itu ring tinju. Ada 2 petinju yang beradu otot. Tidak. Tetapi suatu taman bahagia. Taman Eden. Di mana Tuhan ada di tengah-tengahnya. Biar damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan apa saudara? Dan bersyukurlah.
Apapun yang saudara rencanakan dari sekarang, terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberkati di waktu yang lampau. Dan sekarang saya mau menghadapi waktu yang akan datang. Ayat ini diakhiri dengan satu kata. Bersyukurlah. Berterima kasih. Tidak dibatasi apakah ini waktu menyenangkan atau tidak menyenangkan. Pokoknya bersyukur. Itulah yang terjadi di Taman Eden. Adam dan Hawa penuh syukur. Mereka mendengar suara Tuhan berjalan. Mereka bertatap muka. Penuh ucapan terima kasih. Saudara, itu tekad kita semua. Dan kita perlu menyadari ada orang ketiga dalam rumah tanggamu. Dalam keluargamu ada orang ketiga. Nah, orang ketiga itu siapa? Pelakor? Bukan, saudara. Orang ketiga ini amat positif. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan, 3 lembar tidak mudah diputuskan. Kita lihat seorang, siapa itu? Namanya Yohanes, panggilannya Hans. Dan sudah diumumkan hak paten, tidak boleh di antara saudara memanggil Hanska atau Meiska, tidak boleh. Bisa dituntut di muka hakim. Nggak boleh. Sebab ini hak paten yang sudah diakui oleh Departemen Kehakiman. Saudara, lihat Yohanes kalau dia berdiri sendiri, mau Yohanes kah, mau Hans kah, demikian pula Kristina atau Meiska. Bisa kuat? Tidak, rentan sekali. Ayat ini berkata 2 orang. Siapa itu? Mereka berdua dalam satu keluarga. 2 orang bagaimana? Akan dapat bertahan, akan dapat, bisa juga akan tidak dapat bertahan. Sebab mereka masih missing, masih belum ada tali yang 3 lembar tidak mudah diputuskan. Siapa tali 3 lembar itu? Dia adalah Tuhan Yesus. Mereka mulai berumah tangga. Hari yang pertama dimulai dengan diberkati di rumah Tuhan. Dan Tuhan Yesus menjadi tali yang ketiga itu. Dan ini tidak mudah diputuskan. Saudaraku sekalian, dalam keluargamu semua, apakah tali yang ketiga itu ada atau tidak? Kalau tidak ada suami istri, egonya yang dia utamakan, suami mementingkan ego, istri mementingkan ego. Pernah ketemu? Mau berapa lama pun rumah tangga itu adalah, aduh aku mesti mempertahankan, memperjuangkan. Betul, tapi apakah hanya demikian? Tidak. Kita perlu menikmati. Tetapi kalau Tuhan Yesus menjadi tali yang ketiga, kita mempunyai satu titik, yaitu ini loh, Tuhan Yesus, Engkau yang kutinggikan. Engkau yang kutinggikan. Kalau 2 orang berjalan dengan satu titik orientasi yang sama, makin dekat atau makin jauh? Makin dekat. Nah itulah akibatnya kita melihat pada pagi hari ini. Dan kita semua akan mengalami betapa Tuhan Yesus itu begitu baik. Nah sekarang, Tuhan Yesus sudah menjadi tali ketiga dalam keluarganya. Pak Yohanes, Ibu Kristina sudah menjadi tali yang ketiga untuk kita semuanya. Apakah saudara masih bebas dari gangguan iblis? Oh tidak, tidak sama sekali. Iblis tetap mengincar saudara. Dan kita perlu mengantisipasi. Sebab firman Tuhan berkata apa? Iblis mengganggu saudara, iblis mengganggu saya dalam 2 cara. Yang pertama, sebagai singa yang mengaum-ngaum. Atau yang kedua, sebagai ular yang cerdik. Kalau iblis datang dengan seperti singa mengaum-ngaum, ya kita sudah tahu itu semua. Tetapi lihat, iblis datang sebagai ular yang menipu dia dengan kata-kata yang halus dibolak-balik. Apa yang dikatakan? Hawa, tahu nggak? Kamu itu boleh makan semua buah di sini kan? Kata Hawa, enggak begitu.
Kita boleh makan cuma satu itu yang enggak. Coba lihat, iblis memutar pikirannya, mengacaukan pikirannya. Iblis berkata apa? Tapi ular itu berkata pada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Coba lihat saudara ya. Halus sekali. Ini menjadi perhatian bagi kita semua. Apakah iblis mulai menyerang seperti ular yang cerdik ini? Kenapa saudara? Iblis berkata apa? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tahu enggak kenapa Allah memberitahukan itu pada kamu berdua? Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Kalau kamu makan, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Artinya apa nih saudara? Apa yang iblis tengah tanamkan? Iblis berkata, Adam dan Hawa tahu. Sadar loh, ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang Allah sembunyikan bagimu. Allah tidak memberitahu itu. Kalau kamu makan, jadi dia memberikan apa tuh? Dosa kesombongan. Apalagi tidak bersyukur pada Tuhan. Kenapa? Saya sudah lama ke gereja kok, begini-begini kehidupan saya. Di mana sih Tuhan? Tuhan ada atau enggak sih? Aduh saudara. Itulah pekerjaan iblis. Lihat tetangga sudah begitu maju. Mereka enggak ke gereja. Lah kamu ke gereja apa hasilnya? Dan begitu banyak. Jatuhlah Adam dan Hawa ini dalam dosa apa? Kesombongan. Dalam dosa tidak bersyukur. Tidak berterima kasih. Akibatnya apa saudara? Begitu ucapan terima kasih dari mulut mereka tidak ada lagi. Maka lihat saudara, dosa menjadi indah. Perempuan ini melihat ya bahwa pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, dan lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Saudara, pernah baca gak saudara di Alkitab sebelum mereka jatuh dalam dosa, Adam tidak pernah melihat pohon itu. Lihat, hai Hawa, coba lihat tuh pohon di tengah-tengah ini kan. Itu yang dikatakan Tuhan jangan makan buah dan sebagainya. Biasa saja. Tapi begitu mereka tidak punya ucapan syukur, dosa itu jadi indah. Waduh saudara. Kalau engkau tidak bersyukur, malas. Hoream, malas ke gereja. Ya sudah, saya sekarang mau hidup bagaimana saya. Pikiran kita yang kita pakai. Itu zaman Adam. Nah kita sekarang bagaimana? Ada saudara, dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, di sana dikatakan, semua yang ada di dalam dunia, yaitu apa saudara? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Aduh saudara, hebat sekali iblis ini. Nah coba kita lihat rekam jejak siasat iblis ini. Di dalam Kejadian 3 ayat 6 dan pada zaman kita sekarang 1 Yohanes 2 ayat 16. Apa yang dilihat oleh Hawa? Buah itu baik untuk dimakan, keinginan daging kita. Dan terjadilah begitu banyak hal-hal yang mewarnai kehidupan kita dan kita terheran-heran. Aduh kok bisa begini, ini orang kok jadi korupsi, koruptor dan sebagainya. Kemudian apa? Sedap untuk dilihat. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata apa? Keinginan mata. Kalau saudara tergoda ini, sadarlah bahwa engkau tengah digoda iblis untuk tidak bersyukur. Kemudian menarik hati karena memberi pengertian. Ini keangkuhan hidup. Itu tidak masuk dalam logika saya. Itu tidak mungkin. Logika saya mesti berjalan. Nah saudara sekalian, mari. Ibrani 13 ayat 15 mengatakan, sebab itu, marilah kita oleh Dia
senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang selalu memuliakan Dia. Dan ini tidak dibatasi pada saudara, pada saat saudara senangkah atau susahkah atau banyak untung atau banyak rugi dan sebagainya. Tidak, selalu mengucap syukur. Dan ada satu nasihat yang indah sekali dalam Efesus 4 ayat 2 dan 3. Di sana dikatakan, perhatikan saudara dalam bahasa Indonesia, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Dalam bahasa Indonesia hanya dikatakan, hendaklah kamu selalu, pokoknya kudu, mesti melakukan ini. Tapi lihat pada terjemahan NIV, be completely, sepenuhnya. Saudara mau merasakan bagaimana Taman Eden di tengah-tengah saudara, keluarga saudara. Dengan sepenuhnya kita melakukan rendah hati, lemah lembut dan sabar. Saudara sekalian, kemudian tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dalam bahasa Inggris lebih jelas lagi, bearing with one another in love. Jadi suasana love-lovean ini mesti ada saudara ya. Jadi kalau si papi si mami kok gitu ya, biarin lagi pacaran gimana saudara. Kita rasakan itu. Dan saudara sekalian, mari pada pagi hari ini, firman Tuhan memang acara khusus sekali. Kita semua sudah tahu, Taman Eden dalam keluarga itu bukan miliknya Pak Yohanes, Ibu Christina, tidak. Tapi kita semuanya, ayat yang pertama kita sudah baca, hendak kita bersyukur. Kita berhadapan dengan Tuhan. Bagaimana berhadapan dengan Tuhan itu? Kalau firman Tuhan itu menjadi pewahyuan bagi kita. Aduh Tuhan, terima kasih. Hari ini firman-Mu menjadi wahyu untuk saya. Saat itulah saudara berhadapan dengan Tuhan, saudara merasakan dengan luar biasa. Oleh karena itu saudara, setelah ini mari saya ajak semua sidang Jumat akan mengatakan pada Tuhan, Tuhan mulai sekarang aku ingin mencari wajah-Mu. Katakan, Tuhan Engkau begitu indah. Your face is all I seek. Wajah-Mu menjadi kerinduan saya. Tiap hari ada firman Allah yang menuntun hidup kita. Itu yang dikatakan firman Tuhan kepada kita semuanya. And when your eyes are on this child, ketika wajah-Mu memandang saya, ketika saudara merasakan begitu besar kuasa Tuhan, your grace abounds to me. Anugerah-Mu berlimpah untuk saya. Kemudian bagian yang lain, oh Lord, please light the fire. Tuhan, nyalakan api ini yang selalu menyala, dan menjadi berkat. Replace the lamp of my first love. Mari selalu saya berada dalam kasih yang mula-mula, that burns with holy fear, yang selalu menyala-nyala memuliakan nama Tuhan. Dan ada bagian lagi, I want to take your word. Saya mau mengambil firman-Mu, saya mau menikmati itu, and shine it all around. Dan memberitakan bagaimana Allah begitu baik bagi saya. But first help me just to live it, Lord. Mari Tuhan, aku ingin hidup setiap hari aku mengalami kuasa Tuhan. And when I'm doing well, bila saya berhasil menceritakan tentang Engkau Yesus, help me, bantu saya to never seek a crown. Tidak mencari pujian manusia, for my reward is giving glory to you. Karena upah saya adalah memuliakan nama Tuhan. Yesus berkata apa? Kalau aku ditinggikan dari bumi, kalau aku ditinggikan dari kehidupan kita semua, lihatlah begitu banyak orang datang kepadaku melalui saudara, melalui saya. Mari saudara, setelah kita menyampaikan
ini dalam bentuk lagu dalam bahasa Inggris yang artinya saya sudah sampaikan tadi. Kemudian setelah itu nanti kita tetap tinggal berdiri. Kemudian kita akan mendengar pembaruan janji pernikahan. 50 tahun yang lalu sudah diberkati. Sudah ada ucapan janji setia. Sekarang ini kedua mempelai masing-masing bergantian. Saya tanya Pak Yohanes, siapa yang duluan bicara? Siapa yang duluan bicara? Aku mah sutradara, gimana sutradara aja. Ya. Nah jadi nanti sesudah kita menyanyi ini sebagai ungkapan Tuhan, I want to seek you, your face. Setelah itu kita akan mendengar pembaruan janji pernikahan oleh mempelai wanita dulu, kemudian mempelai pria. Setelah itu kita tutup dalam doa, kita memberkati kedua mempelai. Yuk kita berdiri semuanya. Kita nyanyikan lagu ini, Oh Lord, You're Beautiful. Lagunya mudah sekali ya. Oh Lord, You're beautiful. Your face is all I see, and when your eyes are on this child, your grace abounds to me. Oh Lord, please light the fire that once burned bright and clean. Replace the lamp of my first love that burns with holy flame. I want to take your word and shine it all around, but must help me just to leave it all. And when I'm doing well, help me to never sit down, for my reward is giving glory to you. Oh Lord, You're beautiful. Your face is all I see, and when your eyes are on this child, your grace abounds to me. And when your eyes are on this child, your grace abounds to me. Sudah sekalian kita tinggal tetap berdiri. Sekarang mempelai pria. Sudah duduk aja deh. Sudah duduk. Ya, mempelai tinggal berdiri. Ya, sekarang mereka berdua berhadap-hadapan. Kita dengar isi hati mereka. Pembaruan janji pernikahan. Saya udah bilang, ini bisa bikin sendiri-sendiri, gak boleh nyontek. Kita dengar isi hati mereka yang tulus ya. Silakan. Mulai dari mempelai wanita Ibu Christina. Ya. Janji mempelai. Kepada suamiku Yohanes Setiadi Rungkat,
50 tahun lalu pada tanggal 20 November 1973, saya telah berjanji di hadapan Engkau, Tuhan, keluarga, dan jemaat Tuhan untuk menjadi istri yang setia, mengasihi, dan menghormati Engkau, sama seperti jemaat tunduk kepada Kristus yang adalah kepala gereja, sampai maut memisahkan kita. Saya bersyukur karena Tuhan memberikan seorang suami yang sangat mengasihi Tuhan dan mementingkan pekerjaan Tuhan. Saya sangat menghargai setiap kesempatan bersamamu untuk melayani jemaat Tuhan, baik sebagai seorang dokter maupun sebagai seorang hamba Tuhan. Engkau bukan saja partner pelayananku, tetapi engkau juga seorang mentor yang membimbing saya dalam setiap hal, baik jasmani dan rohani. Saya bersyukur karena ketiga putri kita mempunyai sosok seorang ayah yang menjadi contoh hidup mereka. Ini terbukti karena sampai hari ini anak menantu dan cucu kita semuanya mengasihi dan melayani Tuhan. Hari ini dengan kasih Tuhan, saya kembali berdiri di hadapan Tuhan, keluarga dan jemaat. Saya mengucapkan janji saya untuk menjadi istri yang setia, mengasihi dan menghormati Engkau. Saya seperti jemaat tunduk kepada Kristus yang adalah kepala gereja sampai maut memisahkan kita. Dear Hans, aku mengasihi Engkau. Selanjutnya mempelai pria. Kepada istriku, Kristina Ratnawati Sayoko, Miss. 50 tahun lalu, pada tanggal 25 November 1973, saya telah berjanji di hadapanmu, di hadapan Tuhan, keluarga, dan jemaat Tuhan, untuk menjadi suami yang setia dan mengasihi Engkau dalam segala keadaan, sama seperti Yesus telah mengasihi jemaatnya, sampai maut memisahkan kita. Saya bersyukur karena Tuhan memberi saya seorang istri seperti Engkau, setia, bertanggung jawab, dan sangat bisa diandalkan. Saya tahu bahwa tidaklah mudah untuk mendampingi saya sebagai seorang gembala sidang. Tetapi saya bersyukur karena saya memiliki Engkau sebagai pendamping dan penolong yang sepadan dan sangat spesial. Saya bersyukur karena Engkau telah melahirkan bagi keluarga kita 3 orang putri, dan sekarang kita diberkati dengan 3 orang mantu dan 6 orang cucu yang semuanya mengasihi dan melayani Tuhan. Saya teringat Amsal 31 ayat 10 yang menulis, istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, dan suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Saya bersyukur pada Tuhan bahwa ayat ini dinyatakan dalam hidup saya. Saya adalah orang yang beruntung dan diberkati ketika menikah dengan Engkau. Hari ini
dengan kasih karunia Tuhan, saya kembali berdiri di hadapan-Mu, di hadapan Tuhan, keluarga dan jemaat Tuhan. Saya memperbaharui janji saya untuk mengasihi Engkau seperti Tuhan mengasihi jemaat-Nya, dan untuk setia dalam segala keadaan sampai maut memisahkan kita. Miss, I love you. Lebih mantap wedding kiss yang kedua daripada yang pertama kayaknya. Ya, silakan dulu kita berdoa. Kita berdoa menutup firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Saat yang indah kami nikmati pada hari ini Tuhan. Kami semakin menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang mengatur segalanya. Dan kami rindu Tuhan menjadi tali yang ketiga dalam keluarga kita masing-masing. Dan setiap hari ada taman Eden di tengah-tengah keluarga kita. Iblis boleh datang mengganggu, tapi iblis tidak bisa merampas sukacita itu. Sebab ada ucapan syukur selalu dalam kehidupan kita. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus akan menerangkan lebih lanjut dalam kehidupan kita semuanya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk pemberitaan firman Tuhan. Janji kerinduan kita segenap sidang Jumat untuk selalu mencari wajah-Mu. Dan kita mendengar pembaruan janji pernikahan. Ah Tuhan, lengkap sudah Tuhan. Betapa bangganya kami menjadi anak-anak yang amat dikasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon semuanya ini. Amin. Silakan saya persembahkan pada Ya saudara, sebelum kita tutup kebaktian ucapan syukur pada siang hari ini dengan doa, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih pada saudara semua sebagai keluarga besar dari kami berdua, anak, mantu dan cucu-cucu. Tuhan memberkati saudara. Saudara tetap mendoakan kami juga tetap mendoakan saudara. Kita semua saling menguatkan satu dengan yang lain di dalam Tuhan. Tetap setia dalam Tuhan, maka Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan berdiri bersama. Kita akan masuk dalam doa untuk penutup kebaktian ucapan syukur ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kalau Engkau begitu baik bagi kami semua. Khususnya Tuhan, dalam kebaktian ucapan syukur ini, kami berdua, seluruh keluarga besar kami, anak-anak, mantu dan cucu-cucu, mengucap syukur atas berkat Tuhan bagi kami semua. Baik pernikahan ini yang Tuhan sudah berkati selama 50 tahun lamanya, dan tahun-tahun depan kami percaya Engkau tetap menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kau berkati juga semua seluruh hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaat yang hadir pada siang hari ini dengan berkat-Mu dari surga. Percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami semua. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami dimanapun kami berada. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Tuhan senantiasa memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan, Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Dan kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jalilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa,
kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Silakan duduk saudara.